Oke guys, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai downstream transactions ya, upstream transactions. Jadi kalau di video sebelumnya Pak Eci sudah membahas mengenai transaksi downstream. Nah sekarang bagaimana kalau upstream? Nah gitu ya. Ini lebih sebetulnya sama aja ya, baik downstream maupun upstream itu hanya saja memang kalau upstream ada sedikit perbedaan ya, sedikit aja tapi sisa jurnalnya itu sama. Nah, apa aja sih yang membedakan antara downstream sama upstream? Pertama namanya, dan kita akan membahas pakai metode equity dulu ya. Patching yang mengembalikan konsolidasi kepada hitahnya, yaitu dilakukan dengan equity method ya, seperti itu. Nah, di sini apa sih yang membedakan downstream sama upstream? Pertama udah pasti namanya ya, satu up, satu down gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara pengakuan profitnya ya. Nah, kalau di downstream ini tidak dikali dengan 90% ya, tidak dikali dengan kepemilikan. Tapi kalau di upstream sekarang dikali dari kepemilikan. Apanya yang dikali Pak? Yang dikali adalah untuk mengeliminasi unrealized profit-nya ataupun mengeliminasi realized profit-nya gitu ya. Nah, ini semua dibutuhkan ya, dibutuhkan ketika kita akan melakukan konsolidasi dengan upstream. Jadi hanya berbeda di angkanya saja gitu. Nah, nanti ini dampaknya ke eliminasinya. Ini kan jurnal realnya ya, jurnal umum yang dibuat. Ingat dibedakan kembali ya antara jurnal real atau ini adalah jurnal yang dibuat oleh PTP ya sebelum konsolidasi ya. Nah, ketika konsolidasi, P juga ngebuat. Yang mana apa yang dibuat Pak? Yang ini nih yang dibuat. Nah, tetapi namanya jurnal eliminasi. Nah, eliminasi berbeda dengan jurnal real ya. Kalau real itu masuk ke account sekali lagi. Tapi kalau eliminasi ini hanya apa? Kotretan ya. Jadi tidak wajib sifatnya. Ini cuma dibuat kotret-kotretan aja ya ketika melakukan konsolidasi gitu. Tidak ada dampaknya ke account dari masing-masing akun yaitu income maupun investmentnya. Nah, seperti itu jadinya ya. Nah, dan ini memang jangan mahasiswa masih agak kebingungan gitu, Pak. Emang bedanya konsol eliminasi sama jurnal penyesuaian apa sih, Pak? Ya, kalau jurnal penyesuaian itu nanti dampaknya masuk ke T-account. Ya, kalau ke T-account itu akan dibawa terus ya di bukunya si P. Nah, tapi kalau jurnal eliminasi ini kalau nggak dibuat ya nggak berpengaruh. Kalaupun dibuat juga sama nggak berpengaruh karena dia hanya kotretan saja. Ya, itu yang perlu diingat. Nah, oke, sekarang kita akan bahas bagaimana cara mengerjakan ini gitu ya. Nah, Pak Esya ingin mengulang dulu apa yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi pada dasarnya kan transaksi downstream sama upstream itu adalah seperti ini ya. Jadi, nah kalau dia downstream ya di dalam income pay termasuk profit yang belum terrealisir ya yang ada di ending inventory-nya si S. Artinya ketika jual down dari P ke S gitu ya. Nah, dari S belum kejual seluruhnya ke X gitu ya. Dia hanya 75% yang sudah terjual. 25%-nya ini masih mengendap. Di mana? Nah, karena mengendap di ending inventory si S. Kita asumsikan dengan metode FIFO ya. Dengan metode FIFO. Jadi first in first out. Nah, kalau first in first out itu kan berarti misalkan tanggal 1 Januari dan ada tanggal 3 Februari dan ada tanggal 4 Maret gitu ya. Seperti itu. Nah, maka ketika FIFO yang akan dijual terlebih dahulu adalah yang first in first out gitu. Jadi first in misalnya ini harga 100, ini harganya 120, maka ini harganya 130, ini ada 1, 1 dan 1 misalkan ya kuantitasnya ya, ini misal aja. Nah, ingat di pelajaran AKM bahwa ketika dia FIFO yang akan dijual yang atasnya dulu ya. Nah, terus selanjutnya yang kalau yang pertama ini udah habis, baru yang kedua ini, layer kedua. Baru sisanya terakhir ya. Nah, kalau Vivo dan ini kita asumsikan Vivo ya. Kalau average ya nggak kayak gitu. Kalau average tinggal dijumlahkan rata-ratakan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau Vivo tidak, Vivo kan atasnya dulu layer pertama, baru layer kedua, baru sisanya yang terakhir ini layer ketiga. Nah, karena Vivo maka yang berada di ending inventory adalah harga yang terbaru gitu ya. Nah, adalah apa? Berarti penjualannya masih
dilakukan pada akhir tahun biasanya dari PKS, sehingga masih tersisa di akhir tahun itu yang belum terjual, dan which is di bagian yang belum terjual ini ternyata dilalui setelah ditelisik ini berasal dari si P. Nah, ini maksud logikanya ya, kenapa ending inventory-nya si P-nya apa ini ending inventory-nya si S ya, karena dijualnya dari PKS ya. Nah, inilah logiknya kenapa di sini termasuk profit yang belum terrealisir dalam ending inventory CS, karena menggunakan asumsinya FIFO gitu ya, sehingga menyisakan harga terakhir atau harga terbaru yang ada di ending inventory. Dan ini berarti si P menjualnya pada saat akhir tahun gitu ya, atau menjelang akhir tahun lah seperti itu. Nah, sehingga masih ada tuh nyantol ya penjualan dari PKS itu yang masih tersisa di ending inventory S. Atau mungkin bisa bertahap tapi berkali-kali gitu dilakukannya. Nah, in the end ada sisanya gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Intinya berbagai macam bentuk bisa, yang pasti ketika dilakukan stock opnam pada akhir tahun itu ternyata ini penjualan pembelian inventory dari si P gitu ya. Nah, untuk logika si upstream juga sama gitu ya. Cuman kebalikannya, dari S jual ke P, berarti ending inventory-nya adalah ending inventory-nya si P nanti gitu ya. Nah, ending inventory si P nanti. Apa yang ada di inventory si P, Pak? Adalah inventory yang dibeli dari si S gitu ya. Ini berada dalam ending inventory si P gitu ya. Nah, kalau upstream itu pada dasarnya berarti dalam ketika S ini menjual ke si P gitu ya. Nah, terus si S ini kan nanti akan melaporkan gross profit ya. Gross profit itu adalah sales ya dikurangi dengan COGS ya, sama dengan gross profit. Nah, nanti gross profit dikurangi dengan sales general administrative expense ya, menjadi income from apa? Continuing income from operations gitu ya. Nah, dikurangi dengan kawan-kawan ya, dengan tax, dengan other expense, dikurangi dengan tax dan kawan-kawan sampai menjadi net income ya. Net income akan diberikan lagi ke si P gitu ya. Nah, otomatis apa? Dalam net income ini jalannya panjang gitu ya. Udah termasuk apa? Udah termasuk penjualan kepada si P. Dan ternyata di si P belum terjual seluruhnya. Artinya apa? Ada sebagian gross profit yang masih nyantol gitu ya. Dan konsep-konsep itu kan baru kita boleh akui ketika semuanya udah terjual. Nah, ketika ada sebagian yang belum terjual atau yang masih nyantol di inventory-nya si P, maka gross profit ini harus kita hilangkan. Ya, karena belum terrealisasi. Nah, gitu ya, jadi income CS termasuk ya, which is net income ya, termasuk profit yang belum terrealisir yang ada di dalam ending inventory CP. Nah, yang ini ya. Nah, sehingga apa? Gross profit yang belum terrealisasi ini dibagi secara proporsional antara kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali. Sehingga apa? GP-nya ini dibagi dua gitu ya. Satu buat CI atau controlling interest, satu buat NCI gitu, non controlling interest. Ketika apa? Ketika dia sudah nanti terrealisasi gitu ya. Nah, ketika belum terrealisasi sih nanti jurnalnya sama aja. Ya, nah, sekarang kalau gitu gimana cara membaginya, Pak? Gampang, men. Tinggal dikalikan saja 20.000-nya ini ya, dikali dengan si persentase kepemilikan misalkan 90%. Nah, maka nanti yang ini kan kali dengan 90% sama dengan 18 ya. 18 ini miliknya si CI atau si P ya. Control interest atau CP. 10%-nya gitu ya, ini adalah berapa? 10 dikali 20.000 sama dengan 2.000. Ini miliknya si non controlling interest ya. Nah, sehingga nanti jurnalnya akan seperti apa? Jurnalnya akan seperti ini ya, tuh. Nanti investment in S pada NCI pada COGS ya, seperti itu. Nah, dan saya lupa memberitahukan satu hal ya. Nah, ini konsep gross profit ya. Oke, nah pada video sebelumnya belum saya singgung, tapi saya untuk menyinggung di video ini. Ini sebetulnya konsepnya BIMS ya. Saya ambil dari BIMS ya. Kalau di bukunya Bu Iin, rata-rata kita menggunakan yang ini ya, menggunakan yang ini ya. Tapi suka ada juga di soal menggunakan yang ini, gitu ya. Kalau tidak salah di soal tahun kemarin itu menggunakan persentase laba kotor dihitung dari sales ya. Nah, sekarang ini konsep
bagaimana cara menghitung gross profit atau laba kotor. Ada dua konsep. Satu dihitung dari COGS, satu dihitung dari si sales gitu ya. Nah, nanti yang perlu kalian perhatikan adalah ketika soalnya tergantung ya. Kalau soalnya nanti persentase laba kotor berasal dari harga pokok penjualan, maka itu namanya markup. Ya, tapi kalau persentase laba kotor dihitung dari sales, maka itu bukan markup ya. Ini metode yang berbeda dari si metode markup. Nah, kalau markup berarti gross profit itu di luar dari COGS ya. Tinggal 20% gross profit tambah COGS. Nah, salesnya adalah 120%. Nah, kalau dia laba kotornya dihitung dari sales, maka salesnya 100%. Nah, perhatikan di sini. Yang satu kalau markup, salesnya 120. Yang satu lagi kalau bukan markup, maka salesnya adalah 100%. Ya. Nah, dan gross profit itu dikurangin ya dari 100% ini sehingga COGS-nya 80%. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan, kalau kayak gini berarti persentase laba kotor dihitung dari sales. Nanti persentasenya misalkan 20% dari berapa? Dari sales penjualan, gitu ya. Nah, maka ini menggunakan cara yang kedua, berarti non markup ya. Maka ya nanti ketika ingin mengetahui berapa COGS-nya tinggal dikurangin bukan ditambahkan. Seperti itu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi nanti ketika diketahui, misalkan di dalam soal diketahui 120.000 ya. Ini adalah total sales-nya ya. Dan gross profit adalah 20% dikali dengan sales ya. Maka ya tinggal aja 20% dikali dengan 120.000 sama dengan berapa? 24.000 gitu ya. Nah, itu adalah si gross profit-nya. Tapi kalau dalam soal nanti 120.000 itu adalah harga pokok. Ya, misalkan ya. Ini adalah COGS. Nah, ingat bahwa kalau dia soalnya itu bukan markup, maka ini itu adalah nilai 80% ya dikali dengan apa? Dengan si sel apa COGS-nya. Gitu ya. Sorry. Di 80% si COGS 120.000 ini adalah 80% ya. 80% dari apa? Dari sales-nya. Nah, si sales-nya gitu ya. Dari yang atas kan, seperti itu. Nah, kalau kita ingin mengetahui berapa gross profit-nya, nah maka caranya ya tinggal kita harus cari tahu dulu sales-nya berapa, gitu ya. Berarti kan tinggal rumus matematik aja, COGS ya sama dengan 80%, 80 dikali dengan S gitu ya. Maka S-nya sama dengan berapa? Ya S-nya tinggal dibagi aja, S sama dengan COGS dibagi dengan 80% ya. Nanti ketika salesnya sudah diketahui, baru nanti dikalikan dengan 20% gitu ya. Nah, seperti itu jadinya ya. Kok Pak berarti agak ribet ya? Ya memang ya. Jadi ada dua cara. Ya, kalau yang seperti ini, maka ya kalau dia markup maka perhitungannya adalah salesnya itu COGS ditambah dengan si 20%. Jadi COGS salesnya adalah 120%. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh yang ini, Pak? Nah, di dalam contoh yang ini menggunakan markup ya. Asumsinya kita menghitung COGS-nya 20% atas cost gitu ya. Berarti ini menggunakan cara yang pertama ya, cara yang markup ya. Nah, ini adalah persentase dari COGS. Yang kedua persentase dari sales ya. Nah, tergantung soalnya. Nah, kalau di soal yang Bu ini rata-rata kita menggunakan markup method atau 20%-nya itu laba kotor dihitung dari cost atau COGS-nya ya. Oke, nah kalau kayak gini berarti ya udah apa namanya tinggal dikalikan saja gitu ya. Di dalam kasus upstream, di dalam income S terdapat unrealized profit yang ada di dalam ending inventory si P. Bila kemungkinan kurang di 100%, maka unrealized profit ini akan dibagi ya secara proporsional antara kepentingan pengendali dan kepentingan NCI. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana cara pembagiannya. Nah, oke, sekarang kita baca. Nah, di sini nanti kita akan melihat ya bahwa ketika kita akan melakukan eliminasi, maka ketika yang realized profit-nya inilah yang baru kita hitung pembagiannya, gitu ya. Ketika sudah terrealisasi, ya ketika belum terrealisasi, kita jurnalnya sama saja dengan si downstream. Ya, ini sama dengan downstream. Oke, kita baca. Nah, P memiliki 90% saham S. Selama 2020, P menjual barang ke S. Nah,
Kemudian cost-nya S kemudian menjual barang lagi ke si, oh ini upstream atau downstream nih ya. Nah, ini mungkin soalnya salah nih Pak Lutfi ya. Jadi ini S gitu ya, menjual barang ke P gitu. Kalau upstream kan seperti itu ya. Jadi S menjual barang ke P ya. Oke. Nah, cost-nya 80.000, margin tetap 20% atas cost. Nah, ini berarti markup method. Kemudian P ini ya, P menjual lagi ke perusahaan lain seharga 45.000 ya. Saya menjual ini, P berhasil menjual sisa barang tahun 2019 harga 12.000 ya. Nah, kalau dia upstream maka pertama jurnal yang akan dibuat oleh S ya, pertama ketika dia pembelian inventory ya. Nah, jadi inventory pada akun payable, ingat ini adalah perpetual method ya. Dan kita asumsi cost flow-nya adalah FIFO ya. Ketika kasus ini semuanya adalah FIFO, oke? Nah, mencatat penjualan kredit pada P, maka tinggal AR pada sales gitu ya kan, dari S ke P ya. Maka berapa? Ya sudah, tinggal dihitung saja 20% dari cost ya. Berarti 120% dikali 40.000 sama dengan 48.000. Baru COGS pada MI ya sebesar 40.000. Nah, ini ya. Nah, maka berapa gross profit-nya? Gross profit-nya adalah ya tinggal 20% gitu ya dikali dengan 40.000 sama dengan berapa? 8.000. Nah, sama ya. 48 dikurang 40 sama dengan berapa? 8.000 juga. Oke. Nah, kemudian yang P buat gimana? Ketika mencatat inventory dari S, maka inventory pada April ya. Baru setelah kita dari P ya, S kan jual ke P dan P jual ke A gitu misalkan ya, pihak lainnya. Nah, maka jurnalnya adalah AR pada sales ya. Nah, terus pada COGS pada MI. Nah, di sini dalam penjualan S berhasil menjual sisa barang tahun 2019 harga 12.000. Maka di sini 45.000 yang pembelian di tahun ini ditambah dengan pembelian inventory dari tahun kemarin ya. Nah, sama dengan 27.000 COGS pada MI. Ya, berapa? 3/4 dikalikan dengan 48.000 yang ini ya. Nah, baru ditambah dengan yang ini. Berapa COGS atas sales yang 12.000 ini? Kita tahu ya dari contoh sebelumnya adalah 9.000 ya. Seperti itu. Nah, terus apalagi Pak yang perlu dilakukan? Nah, yang perlu dilakukan adalah pertama, kita harus membuat dulu jurnal penyesuaiannya atas income ya. Nah, yang unrealized profit di tahun ini yaitu berapa? 8.000 ya. 88 dikurang 40% atau 40.000 dikali dengan 20% ya sama dengan 8.000. Nah, 8.000 ini akan kita hapus karena kenapa? Ini belum terjual. Karena yang berhasil terjual dari 84.000 ini hanya 75% ya. Nah, kemudian dari 12.000 ini kan ada sekitar 1.500 ya. Kalau kita bandingkan dengan COGS tahun sebelumnya ya. 1.500 ya. Nah, 1.500 ini 25% terrealisasi di tahun yang sekarang gitu ya. Nah, jadi yang 8.000 masih belum terrealisasi, ya terrealisasi 75%-nya. Yang 1.500 ini adalah 20%-nya di tahun ini baru terrealisasi, ya. Sehingga gimana? Sehingga yang perlu kita lakukan, kita pecah jurnalnya, gitu ya. Yang ini untuk unrealized, yang ini untuk yang realized, ya. Yang unrealized yang mana? Yang C. Nah, ini ya. Income from S pada investment. Kenapa income from S berkurang? Karena ya belum terrealisasi, maka harus dikurangi, gitu ya. Nah, nilainya adalah 1.800. Kenapa? Bukan 20% kali 8.000 sama dengan 2.000 ya. Jadi bukan 2.000, Pak. Kenapa? Karena ini upstream ya. Ingat kalau upstream unrealized profit-nya dibagi secara proporsional. Kenapa? Karena dia masih ada unrealized yang terdapat di ending inventory si P. Kan penjualan dari S ke P, di P masih nyisa gitu ya. Sehingga apa? Sehingga yang bisa di P itu ya harus dikurangi dulu ya gross profit-nya karena belum terrealisasi. Nah, karena dia upstream, maka ya perlu dikalikan dengan kepemilikannya. Kenapa? Karena dia sudah apa namanya income from S-nya terpengaruh dari adanya penjualan upstream ini. Kenapa terpengaruh, Pak? Ya karena tadi ya masuk ke net income ya dari COGS ending inventory yang dia adalah ending inventory CS ya. Ini adalah ending dia kan sudah jual ya
ke si P gitu ya. Nah, dalam hal ini gitu ya, si S-nya ini berarti terdapat penjualan gross profit yang seharusnya tidak diakui gitu ya. Sebesar berapa? Ya, kalau di tahun 2020 sebesar ya tadi ya 2.000 dikalikan sebesar 2.000 gitu ya. Nah, ini kan harus dihilangkan. Nah, karena nanti ini akan masuk ke net income-nya gitu ya. Nah, karena net income nanti akan masuk ke si P gitu ya, dan net income yang masuk sebesar kepemilikannya. Berapa kepemilikannya? 90% ya. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga yang 2.000 unrealized profit ini harus dikalikan dulu dengan kepemilikannya. Gitu ya. Kenapa? Karena ini udah masuk ke net income-nya si S yang dikasih ke si P. Gitu ya. Nah, that's why kita harus kalikan dulu unrealized profit-nya 2.000 ini dengan persentase kepemilikannya. Ya, berapa jadinya? 1.800 yang diakui. Nah, yang terrealisasi tahun kemarin kan 1.500. Sama, ini juga dikalikan dengan 90%. Hasilnya berapa? 1.350. Maka ketika terrealisasi investment in S pada income from S ya. Nah, oke, sekarang kita harus ini adalah jurnal aslinya ya. Nanti ini semua akan masuk ke neraca saldonya si P ya. Untuk akun income di net income ya di income statement, untuk akun yang investment ini ada di Softy gitu ya. Nah, nanti akan berpengaruh nih di neraca saldonya si P ya. Nah, barulah kita bikin jurnal eliminasinya. Untuk apa? Menghapus income from S dan untuk menghapus investment in S gitu ya. Nah, gimana cara mengeliminasinya? Pertama kita menghapus dulu akun resiprokal. Ingat, eliminasi ini cuma kotekan ya. Nah, jadi pertama kita buat yang jurnal resiprokal akun resiprokal ya, sales pada COG. Sales apa ini? Salesnya si P ya. COG siapa ya? Balik ya. Kalau upstream berarti salesnya apa? Salesnya si S ya. COG-nya siapa? COG-nya si P. Nah, gitu ya, karena kan upstream dari S ke P. Oke, 48.000 ya yang tahun ini. Nah, baru kita eliminasi unrealized profit yang diambil dari 48.000 ini. Berapa? 48 kurang 4, 2.000 ya. Nah, dan kita lihat ya, ketika belum terrealisasi, lah Pak, ini kok 1.800, ketika eliminasi kok dia 2.000 Pak. Nah, ingat ya, kalau yang jurnal asli ya itu udah terpengaruh dengan si persentase kepemilikannya. Ya, ketika kita ingin melakukan jurnal konsolidasi, maka tentunya ini menggunakan perspektif yang berbeda. Kenapa? Karena P selaku induk gitu ya. Artinya apa? Satu kesatuan dengan si S ketika kita berbicara konsolidasi. Sehingga apa? Sehingga ya langsung berarti COGS S adalah COGS P gitu ya. Sorry. Inventory S adalah inventory apa namanya? Inventorinya si S adalah inventory si P. Kalau inventory si P apakah inventory si S? Ya enggak juga ya. Nah, oke deh. Sehingga perlu kita lakukan apa namanya? Tetap kita memunculkan full account di sini ya. Full account yaitu 2.000 ini. Dan juga itu yang pertama, dan juga yang kedua adalah uang ini kan ada di ending inventory si P gitu ya. Kan dia transaksinya upstream. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita berbicara COGS dan inventory, ya, maka ini kita berbicaranya milik siapa ini? Ya, COGS-nya kan COGS P, ya. Ya, karena kan upstream ya, berarti masih tersisa di P. Ending inventory berarti ending inventory si P, gitu ya. Kenapa? Yang masih yang ngejual ke orang lain kan ini si P, gitu ya. Yang tahu informasi posisi saat ini belum terjual berapa adalah si P. Ya, dan ketika berarti nanti ending inventory si P akan overstated, gitu ya. Karena kenapa? Belum terjual seluruhnya, gitu. Nah, maka harus dieliminasi, gitu ya. Nah, ketika pengakuan realized profit-nya, gitu, barulah kita bagikan secara proporsional ya antara CI dan NCI ya. Investment in S pada NCI ya, tinggal bagi dua aja, 1.500 kali 90% sama dengan 1.350 dikalikan dengan 10% sama dengan 1.150 ya. Oke, nah dari sini baru kita turunkan ke bawah ya satu persatu. Yang A yang ini, kemudian COGS juga yang ini, kemudian juga yang 2.000 yang COGS, kemudian yang inventory juga kita taruh di kredit ya. Nah, ini. Kemudian yang 1.350 juga sama
ya, yang ini masuk ke bawah, ya, NCI ending, kemudian ini juga sama, masuk ke bawah, ya. Nah, COGS-nya kita tutup sini ya. Nah, kita tinggal jumlahkan ke samping gitu ya, baru jumlahkan ke bawah. Nah, iya, kalian perlu perhatikan ya, berarti kalau misalkan ini kita menggunakan Excel-nya dengan perspektifnya, perspektif si sales ya, maka sales ini kan adalah akun kredit ya. Kalau akun kredit, maka ketika kredit bertambah, ketika debit, maka dia berkurang gitu ya. Maka nanti gini, ketika sales 48 tambah dengan S ya, ditambah dengan K atau mau mana dulu nih terserah ya, mau tambah atau kurang dulu. Misalkan dikurang dengan D ditambah dengan K sama dengan yang ini. Nah, kalau COGS ini kan angkanya positif ya, maka COGS adalah akun debit ya, debit bertambah, kreditnya berkurang gitu ya. Maka kayak gini tinggal ditambahkan, ditambah dengan debit, dikurang dengan kredit ya.